Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bertemu kembali di masjid ini, melanjutkan kajian bulanan yang kita membaca rumusan-rumusan akidah yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi sahabat dan seterusnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, 3 pertemuan yang lalu kita membaca tentang akidah Al-Imam Syafi'i dalam masalah tauhid, dalam masalah syirik, dan kemarin secara ringkas dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nah, kesempatan ini kita baca insyaallah surat akidah dari Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah satu gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita langsung baca aja ya, itu sudah ada di tangan para hadirin. Kopian materinya kita seperti biasa ambil dari kitab Al-Jami' fi Aqaid wa Rasail Ahli Sunnah wal Athar Syekh Adil Al-Hamdan hafizahullahu ta'ala. Qala Abdurrahman ibn Muhammad ibn Mandah rahimahullah. Ini yang dikenal dengan Imam Ibnu Mandah, yang menulis kitab Al-Iman, menulis kitab At-Tauhid, Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Beliau mengatakan akhbarana Muhammad ibnu Abi Nasr qala akhbarana At-Tabrani qala haddatsana Ali bin Abdul Aziz qala haddatsana Umar bin Hafiz bin Ghiyath Al-Kufi. Umar bin Hafiz bin Ghiyath ini ulama dari Kufah. Qala haddatsana Abi Hafiz bin Ghiyath Al-Kufi dari Kufah. An Asim ibn Bahdalah Al-Kufi, Asim bin Abi Najud. Antum sering dengarkan qiraah an Asim, qiraah Hafiz an Asim gitu kan. Ini Asim bin Bahdalah itu ini yang ahli qiraah itu. Beliau dari sisi riwayat hasan. Asim bin Abi Najud atau Asim bin Bahdalah Al-Kufi dari Kufah juga. Jadi Umar bin Hafiz bin Ghiyath dari Kufah, dari ayahnya Hafiz bin Ghiyath dari Kufah. Asim ibn Bahdalah juga dari Kufah. An Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi juga dari Kufah juga. Abu Wa'il dari Kufah juga. Kalau beliau mengatakan, kenapa saya tambahkan keterangan dari Kufah supaya kita tahu kisah surat ini. Kisah surat ini. Kataba Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Wa'il salah seorang ulama di Kufah, murid Umar, murid Abu Musa al-Ash'ari, murid para sahabat. Karena Abu Wa'il ini muhadram. Muhadram itu dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak sempat berjumpa langsung dengan Nabi.
Kalau dia berjumpa langsung dengan Nabi namanya sahabat. Tapi dia ini beriman, hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi secara langsung. Namanya muhadram, termasuk tabi'in. Makanya guru-gurunya itu para sahabat senior, termasuk Umar bin Khattab. Ya. Beliau mengatakan, kataba Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahwa Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau Abdullah bin Qais, menulis surat kepada Umar ibn Khattab. Kok bisa Abu Wa'il cerita Abu Musa al-Ash'ari nulis surat kepada Umar bin Khattab? Karena saat itu Abu Musa al-Ash'ari sedang menjabat gubernur di Kufah. Ya, makanya yang meriwayatkan surat ini ulama-ulama dari Kufah. Ya, Kufah itu di mana? Di Irak, ya. Kufah itu di Irak. Ya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini pernah dikirim oleh Nabi SAW ke Yaman. Kemudian ya ditarik kembali. Kemudian dikirim ya, ke Basrah. Kemudian dikirim ke Basrah. Setelah Basrah itu ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Basrah di Irak. Abu Musa dikirim ke sana. Kemudian dipindah ke Kufah. Ya, tahun 17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah. Jadi gubernur di Kufah. Nah, beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Apa isi suratnya? Inna kibalana hahuna, sesungguhnya di tempat kami di sini, yakni di Kufah, aqwamun, ada sejumlah orang yatakallamuna fil qadari. Yatakallam fi itu artinya yata'an, ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak percaya kepada rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, di tempat kami wahai Amirul Mukminin ada sejumlah orang yang mengingkari takdir, tidak percaya kepada takdir, nggak percaya kepada rukun iman yang ke-6. Di zaman Umar ibn Khattab sudah muncul orang-orang itu di Kufah, ya. Ini pelajaran bahwa kalau kita menghadapi persoalan, maka merujuknya kepada ulama yang matang keilmuannya. Abu Musa al-Ash'ari, ya, yang di zaman Nabi SAW sudah dijadikan hakim, qadhi, dijadikan sebagai muallim, syekh, guru, dikirim ke Yaman, ya. Menghadapi persoalan ada orang-orang yang mengingkari takdir, nggak percaya rukun iman yang ke-6. Itu pun beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Ash'ari, merujuk kepada Umar ibn Khattab, nulis surat. Ya. Nah, itu pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khaufi adza'u bihi falau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Rasul SAW ketika beliau masih hidup, atau kepada ulil amri minhum. Siapa ulil amri minhum? Kata Ibnu Abbas, ulama. Kembalikan, dirujuk kepada ulama. Niscaya orang yang ingin mencari mana yang benar dalam persoalan itu, dia akan tahu. Ya. Ini pelajaran buat kita, ya. Dan itu banyak contoh, ya, generasi sahabat ataupun sesudahnya
mereka itu merujuk kepada ulama, kepada orang-orang yang lebih alim. Ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari surat ini, bahwa yang namanya pejabat gubernuran, apalagi pejabat pusat dalam pemerintahan Islam, itu bukan hanya mengurus tentang kesejahteraan secara duniawi saja, tapi juga persoalan-persoalan agama. Sampai ada orang-orang yang mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu takdir, sampai diurus oleh gubernur. Ya, disampaikan kepada khalifah. Memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sudah menghadapi beberapa sekte sesat di zamannya. Ya. Yang terbesar diantaranya adalah sekte pengingkar takdir. Dan yang pertama di zaman Umar bin Khattab disebutkan oleh Al-Lalakai Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama mengingkari takdir di zaman Umar bin Khattab itu orang Nasrani. Ketika Umar bin Khattab datang ke Syam, datang ke Damaskus, kemudian ternyata di Damaskus sedang ada wabah taun Amwas. Saat itu gubernur Damaskus Mu'adz bin Jabal. Ya, gubernur Damaskusnya Mu'adz bin Jabal. Umar bin Khattab berkhutbah. Ya, dari luar. Karena Umar bin Khattab tidak masuk ke daerah wabah. Ya, bahasa kita apa kemarin? Zaman Covid itu social distancing. Ya. Beliau nggak masuk ke daerah yang ada wabah. Beliau di luar dan beliau berkhutbah. Ketika berkhutbah beliau sebagaimana khutbahnya Nabi SAW, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada satupun yang menghidayahinya. Ada seorang Jasulaik Nasrani teriak, ya, innallaha la yudhil, Allah itu tidak menyesatkan, ingkar kepada takdir. Maka Umar mengatakan, kadzabta adu Allah, ya, kamu berdusta wahai musuh Allah. Ya, dan seterusnya. Kisahnya ada di kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Lalakai. Fakataba ilaihi Umar, nomor 1 itu ya. Sekarang kita nomor 1. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar bin Khattab ya membalas surat Abu Musa Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran. Ya, menulis surat diawali dengan basmalah. Ya, itu sunnahnya Nabi SAW dan diamalkan oleh para khalifah sesudahnya. Min Abdillahi, dari salah seorang hamba Allah bernama Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Bernama Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Ya, dikisahkan bahwa yang pertama memakai gelar Amirul Mukminin dari kalangan khalifah itu beliau, Umar bin Khattab. Ila Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari, kepada Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Nama beliau Abdullah ibn Qais. Ya. Dan Abdullah ibn Qais ini
dari Yaman juga, asalnya dari keturunan Yaman juga. Apa Abul Hasan al-Asy'ari itu ada nasabnya sampai Abu Musa al-Asy'ari? Diperdebatkan itu, ya, diperdebatkan memang, ya. Ibnu Taimiyah meragukan ketersambungan nasab Abul Hasan al-Asy'ari sampai Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Ibnu Abdul Hadi juga, ya, bahkan menyatakan tidak sahih ketersambungan nasabnya. Kemudian Ibnul Mibrod juga, ya. Amma ba'du, kemudian sesudah itu, yang kedua, fa innallaha tabaraka wa ta'ala abrama amrahu wa anfadha hukmahu wa qaddara masyiatahu. Ini kalau terjemahan, ya, satu terjemahan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala abrama amrahu, ya, telah selesai dengan sempurna memutuskan perkaranya, memutuskan urusannya, wa anfadha hukmahu, dan telah selesai memberjalankan hukumnya, wa qaddara masyiatahu, dan mentakdirkan apa yang menjadi kehendaknya. Sesungguhnya Allah sudah selesai menulis takdir seluruh makhluk, sudah selesai memutuskan takdir seluruh makhluk. Wa akhadha bil hujjati ala khalqihi fima amaruhum bihi min ta'atihi wa nahahum anhu an ma'siyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hujjah, telah menyampaikan argumen, dalil terhadap manusia fima amaruhum bihi min ta'atihi, ya, dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka berupa ketaatan, wa nahahum anhu min ma'siyatihi, dan dalam apa yang Allah larang mereka berupa maksiat. Jadi syariat ini, kesimpulannya nomor 2 ini, bahasa mudahnya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab Tadmuriyah, syariat ini, Islam ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Wahyu Allah yang turun kepada Nabi SAW terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, khobar, berita, yang di sini dibahasakan oleh Umar Ibnul Khattab dengan takdir. Dengan apa? Takdir. Allah sudah selesai menetapkan takdir, memutuskan takdir, mentakdirkan segala sesuatu. Itu berita. Betul gak? Allah memberitahu kita, Allah maha mengetahui segala sesuatu, Allah mencatat segala sesuatu, Allah mentakdirkan segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu. Itu berita, yang disebut takdir, disebut khobar. Kalau dalam ilmu kalam disebut khobar. Bagian yang kedua disebut insya. Disebut insya kalau dalam ilmu kalam. Kalau dalam bahasanya Ibnu Taimiyah disebut syariat. Ya, isinya adalah perintah dan larangan. Yang di sini dibahasakan oleh Umar bin Khattab, wa akhadha bil hujjah ala fi ma amarahum bihi min ta'atihi wa nahum anhu an maksiatihi. Syariat yang isinya perintah dan larangan. Ini 2 bagian besar ini. Allah perintahkan dalam Al-Quran kan begitu, kita ketemu ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah bertauhid, ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah birrul walidain, ada perintah, ya, bermuamalah yang baik, ada larangan syirik, ada larangan kufur, ada larangan zalim, ada larangan mencuri, ada larangan zina, ya. Itu namanya insya, syariat. Jadi yang satunya takdir, bagian pertama takdir, bagian kedua syariat. Bagian pertama khobar, berita, bagian kedua insya, perintah dan larangan.
Kewajiban kita terhadap yang pertama, terhadap berita, terhadap takdir itu mengimaninya, mempercayainya, seperti diterangkan dalam apa tadi, kitab Tadmuriyah Ibnu Taimiyah dan juga Takrib Tadmuriyah Ibnu Utsaimin. Kewajiban kita terhadap berita yang disampaikan oleh Allah kepada kita, kewajiban kita terhadap berita yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, kewajiban kita adalah mempercayainya sepenuhnya. Haram bagi kita tidak percaya, apalagi mendustakannya, apalagi menuduh itu palsu, tidak benar. Haram itu. Allah ngasih tahu ada surga, ada neraka, ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Kewajiban kita apa? Percaya, iman, mengimaninya. Allah memberitahu kita, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menulis dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang kalian kehendaki itu bisa terwujud kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kita percaya. Ini namanya berita. Namanya berita dari Allah. Kewajiban kita percaya. Haram bagi kita, oh tidak benar, ya, atau tidak percaya, atau ragu, mamang, ragu. Nah, itu kekufuran. Itu apa namanya? Kekufuran kalau nggak percaya. Ya. Kewajiban kita terhadap bagian yang kedua, terhadap syariat yang oleh Umar bin Khattab dibahasakan dengan fima amarohum bihi min ta'atihi wa nahahum anhu an maksiatihi, perintah dan larangan. Kewajiban kita adalah taat. Kewajiban kita adalah apa? Taat. Perintahnya kita taati dengan cara kita kerjakan, larangannya kita taati dengan cara kita tinggalkan. Jadi kewajiban yang terkait dengan bagian kedua dari wahyu Allah ini, yaitu berupa syariat, kewajiban kita adalah mentaatinya. Ya, mentaatinya. Haram bagi kita apa? Membangkang, maksiat. Haram bagi kita mendurhakainya. Haram bagi kita mendurhakainya. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah tidak mencampur adukkan antara bagian pertama dan bagian kedua ini. Tidak mencampur adukkan, ya, sehingga mencampur adukkan itu gimana? Diperintahkan untuk bertauhid, untuk memeluk Islam, dan dilarang berbuat syirik. Dia jawab pakai yang pertama. Ya, kalau Allah takdirkan saya Islam, ya Islam. Kalau Allah takdirkan saya ini nggak berbuat syirik, ya nggak berbuat syirik. Allah perintahkan kita puasa, bukan kita ya, waliyadzubillah. Allah perintahkan orang puasa Ramadan. Ya, harusnya kalau perintah ditanggapi dengan apa? Ketaatan. Tapi dia balas dengan apa? Dengan bagian pertama. Ya, kalau Allah takdirkan saya puasa Ramadan, ya saya puasa Ramadan. Dicampur adukkan. Ya, itu kewajiban kita tidak mencampur adukkan antara takdir dengan syariat, tidak mencampur adukkan antara khobar dengan insya, berita dengan syariat. Yang mencampur adukkan itu adalah orang-orang musyrik. Yang mencampur adukkannya itu orang-orang musyrik. Orang musyrik itu di surat Al-An'am dia mengatakan apa? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau Allah mentakdirkan,
kami nggak akan berbuat syirik. Leluhur kami juga nggak akan berbuat syirik. Jadi orang musyrik mereka mencampur adukkan, ya, durhaka kepada syariat pakai alasan takdir. Itu sumber kesesatan terkait masalah takdir. Kewajiban yang keempat adalah tidak berdalam-dalam, ya, menerka-nerka takdir. Karena itu berita, kita percayai saja. Kita tidak perlu berdalam-dalam menerka takdir. Itu sudah berita, perkara gaib lagi. Kita tidak perlu menerka-nerka, berdalam-dalam menerka takdir. Ya, Ibnu Taimiyah sampai mengatakan wa aslu kulli dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu fi fi'li ilahi fa innahum lam ya'lamu hikmatan rabbi hatta saru fi naw'in minal jahiliyah. Apa namanya? Fa innahum lam ya'lamu hikmatal ilahi hatta saru fi naw'in minal jahiliyah. Sumber kesesatan para pengingkar takdir itu mereka menerka-nerka takdir, padahal mereka nggak akan pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan pernah tahu mereka. Hikmah, kenapa sih saya diciptakan di tanah Jawa, kenapa sih saya diciptakan di Indonesia, kenapa nggak di Konoha saja, kenapa sih saya ini kok diciptakan kulitnya kok hitam, ya, kenapa sih saya ini kok nggak jenggotan, kenapa sih, ya. Mereka nggak akan pernah tahu hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, dalam takdirnya, ya. Karena mereka menerka-nerka takdir, fasaru fi nau'in minal jahiliyah, mereka terjerumus dalam kejahiliahan tadi, seperti orang-orang musyrik tadi, mengadu, mencampur adukkan antara takdir dengan syariat. Ya, maka takdir diimani. Ya, mengimani takdir, mentaati syariat. Ini kesimpulan dari poin nomor 2. Kewajiban kita adalah beriman kepada takdir dan taat kepada syariat. Maka nomor 3, buahnya nomor 3. Fa idza ahabballahu tabaraka wa ta'ala 'abdan nasarahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, nasarahu, Allah akan menolong dia. Ini diterangkan dalam hadis wali. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka aku umumkan perang kepada dia. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, seorang hamba tidaklah mendekat kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan amalan-amalan wajib. Kemudian dia senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai dia, hambaku itu, bagaimana meraih cinta Allah? Senantiasa bertakarrub kepada Allah, iman kepada takdir, taat kepada syariat, meraih cinta Allah SWT. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan selalu menolong dia. Dia nggak akan menggunakan matanya untuk melihat-melihat yang bukan haknya. Dia nggak akan menggunakan pendengarannya untuk dengarkan yang bukan haknya. Dia nggak akan gunakan tangannya untuk mengambil yang bukan haknya. Dia nggak akan gunakan kakinya melangkah kepada yang bukan haknya.
fa in sa'alani la'utiyannah. Ini bentuk pertolongan Allah, itu dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Yang kedua apa? Dibela oleh Allah. Yang ketiga, fa in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Subhanallah. Itu kata Sayyidina Umar. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lah ya. Yang namanya wali-wali Allah itu mereka tidak akan dihinggapi kekhawatiran akan apa yang dihadapi setelah mati, ataupun penyesalan dan kesedihan atas apa yang dia tinggalkan di dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, iman kepada takdir, taat kepada syariat. Ini poin kedua tadi di dalam kopian antum itu. Iman kepada takdir, taat kepada syariat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dapat busyra, ya, dapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Malaikat turun, malaikat turun ketika dia menghadapi sakaratul maut, mengatakan kepada dia, enggak usah takut, enggak usah bersedih, ya, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ya. Ini kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menolong dia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan bertakwa, saddaqa bil husna, dan beriman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan untuknya kepada surga. Kita nggak tahu takdir kita ke surga apa ke neraka, nggak tahu, dan kita nggak disuruh menerka-nerka, tapi kita disuruh atau wattaqa wa saddaqa bil husna. Kita disuruh memberi, kita disuruh bertakwa, kita disuruh beriman. Siapa yang memberi, siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, maka takdirnya ke surga. Wa idza abghadahu khadzalahu. Tapi kalau Allah membenci seorang hamba, wal iyadzubillah, khadzalahu, Allah akan menghinakan dia. Ya. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sedangkan siapa yang bakhil, apa yang harus dia infakkan tidak dia infakkan, dia bakhil, ya. Wastaghna, nggak bertakwa, dia merasa dirinya cukup, nggak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan nggak percaya kepada takdir, nggak beriman dia. Fasanuyassiruhu lil usra, maka itu dia takdirnya ke neraka, lil usra, kepada kesulitan, ya. Surat apa itu? Al-Lail, ya. Walaili idza yaksa. Itu iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Fasanuyassiruhu itu takdir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya. Kullun, apa kata Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ketika para sahabat mengatakan Fafima na'mal ya Rasulullah, kalau surga neraka sudah ditakdirkan, fafima na'mal ya Rasulullah, rezeki sudah ditetapkan, jodoh sudah ditetapkan, ajal sudah ditetapkan, fafima na'mal ya Rasulullah, lalu buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, malu, kalian beramal, wong amal itu syariat. Kalau syariat itu dihadapi dengan apa? Ditanggapi dengan ketaatan. Malu, kalian beramal. Ya.
Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ini takdir. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya. Ya. Barakallahu fikum. Ja'alanallahu wa iyyaka. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda wahai Abu Musa al-Asy'ari min ibadihil mansurin al-amilina bi ta'atihi. Termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan darinya, yang senantiasa beramal ketaatan kepadanya. Ya. Faid nomor 4. Fa idza wasala kitabi hadza ilaika. Apabila suratku ini telah sampai kepada Anda wahai Abu Musa. Fad'uhum. Panggil itu orang-orang yang ingkar kepada takdir. Orang-orang yang gak percaya kepada rukun iman yang keenam itu. Kenapa sih mereka gak percaya? Tadi mereka mencampur adukkan antara takdir dengan syariat. Mereka menerka-nerka takdir. Kemudian lebih parah lagi, ya, mereka mengatakan takdir itu sama dengan menuduh Allah zalim. Nah, kalau semuanya sudah ditetapkan takdirnya surga neraka, azab kubur, nikmat kubur, zalim dong. Ada orang yang berbuat ketaatan selama hidupnya kok dapat azab kubur, masuk neraka, zalim dong. Logika doang yang jalan, ya, bukan mempelajari Al-Quran, bukan menyimak hadis-hadis Nabi SAW. Logika aja yang jalan, ya. Zalim dong Allah. Takdir itu sama dengan zalim. Kalau guru saya dulu, ya, teknik bangunan air itu dia bilang iman kepada takdir itu sama dengan keterbelakangan, membuat orang malas katanya. Iman kepada takdir itu sama dengan membuat orang malas. Karena menurut dia, ya ngapain kerja kalau takdirnya kere? Ngapain belajar kalau takdirnya nilainya jeblok? Ya? Ngapain itu tadi dia. Yang kata Ibnu Taimiyah menerka-nerka takdir sampai terjerumus dalam salah satu kubangan jahiliyah. Takdir itu diimani, bukan di ngapain-ngapain. Bukan diadu dengan syariat, diimani, dipercayai. Ya. Nabi SAW, ini Umar bin Khattab mengatakan, Ja'alanallahu wa iyyaka min ibadihil mansurin al-amilin bi ta'atihi. Isyarat bahwa terkait dengan takdir itu kita berdoa, minta takdir yang baik dan dilindungi dari takdir yang buruk. Itu bagian dari iman kepada takdir. Bagaimana realnya iman kepada takdir? Bagaimana realnya iman kepada takdir? Salah satu terbesarnya yang diajarkan oleh Nabi dan Umar bin Khattab di sini, kita berdoa minta takdir yang baik, kita berdoa minta dilindungi dari takdir yang buruk. Ya kan? Nabi mengajari kita tiap pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Salah satunya ada zikir Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha. Nomor 3, su'il qadha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari su'il qadha, dari takdir yang buruk. Baca tiap pagi dan petang, itu iman kepada takdir. Tiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa su'il qadha wa syamatatil a'da. Minta perlindungan dari takdir yang buruk. Ya? Kunut. Kalau dalam mazhab Al-Hambali, kunut itu tiap malam, tiap witir, itu kunut. Baca kunut, bukan hanya subuh saja. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu tiap witir baca kunut. Isi doa kunut diantaranya apa? Waqina syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Hadisnya Husain bin Ali. Waqina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi kami dari takdir yang buruk. Lindungi kami dari takdir yang buruk. Barakallahu fikum. Itu iman kepada takdir. Kita berdoa minta takdir yang baik dan dilindungi takdir yang
dari takdir yang buruk. Ya, kalau kitabku ini sudah sampai kepada Anda wahai Abu Musa, panggil mereka orang-orang yang ingkar kepada takdir itu. Wa au'is ilaihim, kemudian sodorkan suratku ini kepada mereka. Ini bacakan suratku ini kepada mereka. Wanhahum, dan larang mereka anil muawadati, dari mengulangi bil khawdi, ya, obrolan-obrolan, pembicaraan fi amrin, dalam perkara qad ahkamahullahu azza wajal wa faragha minhu, dalam perkara-perkara yang telah Allah tetapkan dengan sempurna, wa faragha minhu, dan Allah telah selesai menetapkannya, yaitu apa? Takdir. Dalam hadis Ibnu Abbas itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena untuk nulis takdir sudah diangkat, ya, wa jaffatis suhuf, lembar-lembaran lauhul mahfuz tintanya sudah kering, maknanya sudah selesai takdir ditulis, ya, sudah selesai, ya. Jadi panggil mereka, karena Abu Musa sebagai gubernur, panggil mereka itu orang-orang yang mengingkari takdir itu. Sodorkan suratku ini kepada mereka, bacakan kepada mereka, lalu larang mereka dari mengulang kembali apa? Obrolan-obrolan mereka membicarakan takdir Allah yang sudah selesai Allah tulis. Sudah selesai Allah tulis. Percayai, imani saja. Minta takdir yang baik dan dilindungi dari takdir yang buruk. Wa'lam, ketahuilah. Nomor 5. Ana awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalama faqala lahu ijri. Ketahuilah bahwa pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman, ijri, tulis, uktub, tulis. Jadi ini maksudnya bukan membicarakan makhluk yang pertama apa, tapi bacanya ana awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalama faqala lahu ijri. Al-qalama mansub, ya. Kalau al-qalamanya dibaca domah, al-qalamu, maka seakan-akan maknanya makhluk pertama yang Allah ciptakan yaitu pena. Tapi itu tidak benar. Wong dalam hadis itu wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan saat itu singgasana Allah di atas air sudah ada. Sudah ada air, sudah ada ars. Oleh karena Ibnu Qayyim, beliau dalam Nuniyah merojihkan bahwa yang pertama indah ahli sunnah wal jamaah, indah jumhur ahli sunnah wal jamaah, menurut mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, yang pertama diciptakan itu pena takdir ataukah ars, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini bacanya gimana? Ana awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalama faqala lahu ijri. Jaro yajri, ijri. Ketahuilah, kata Umar Khattab, saat pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Fajarul qalamu bimakana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah, maka pena itu menulis segala apa yang telah terjadi dan segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah ditulis oleh Allah. Ini berita apa syariat? Nabi SAW memberitahu bahwa saat pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah berkata kepada pena itu, tulislah. Maka pena itu menulis segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ini namanya berita. Nabi SAW memberitahu kepada kita. Kewajiban kita apa? Iman, percaya aja. Tak usah kita nerka-nerka apa yang ditulis tentang kita, ya. Kemudian pakai bahasa ismurruh barangnya kan, bayar, dihitung kamu umurnya berapa, dihitung dari kamu, ya, dibuat oleh bapak kamu,
dihitung 5.000 sampai umur sekarang berapa, nanti dikasih tahu nama ruh kamu yang tercatat di Lauhul Mahfud. Ya bohong ya kan? Iya. Itu menerka-nerka. Ya. Tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad faraghallahu taala minas sa'adati wasyaqa'i ala ibadihi. Allah sudah selesai, kata Umar bin Khattab. Allah sudah selesai menetapkan as-sa'adah, kebahagiaan, wasyaqa, dan kesengsaraan ala ibadihi, atas para hambanya. Allah sudah selesai menentukan takdir bahagia atau celakanya si hamba itu, di surga atau di neraka. Udah selesai Allah tulis. Ya, maka kita imani. Ya, kita imani, kita amalkan surat Al-Lail itu, faman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, sanuyassiruhu lis sa'adah. Siapa yang memberi, bertakwa dan beriman, maka kami mudahkan dia kepada kebahagiaan. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra lis syaqawa. Siapa yang bakhil, siapa yang enggak bertakwa, maksiat, gak beriman, maka kami mudahkan dia, kami takdirkan dia kepada kesengsaraan. Sudah selesai, kita imani. Ya, kita minta kepada Allah takdir yang baik dan dilindungi, dijauhkan dari takdir yang buruk. Ya. Fanhahum. Nomor 6. Fanhahum. Larang mereka, wahai Aba Musa al-Asy'ari, larang mereka anil khawdhi, dari ngobrol, ya, dari membicarakan fima kanu yakhuduna fihi, perkara-perkara yang sebelumnya telah mereka obrolkan, mereka bicarakan, min amrin qad faraghallahu minhu, yaitu berupa takdir yang Allah sudah selesai menetapkannya. Larang mereka. Ini menunjukkan haram. Ya, ini menunjukkan haram membicarakan tentang takdir dalam arti apa? Menerka-nerka takdir, ya, mempertentangan takdir dengan syariat sampai kepada level ingkar kepada takdir, mencari ilah, mencari, menerka alasan-alasan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kenapa sih Allah itu menciptakan bumi kok bulat sih? Kok nggak menciptakan bumi ini bentuknya apa, ya, prisma atau bentuknya kerucut saja dan sebagainya gitu kan? Kenapa bulat? Kenapa? Ya. Fa innahum lam ya'lamu hikmatal ilahi hatta saru fi naw'in minal jahiliyah. Fa innahum la ya'lamu hikmatal ilah, mereka enggak akan tahu takdir Allah. Fasaru fi nau'in minal jahiliyah, sehingganya mereka terjerumus dalam kubangan jahiliyah. Orang jahiliyah mengadu mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Dilarang berbuat syirik, malah mengatakan apa? Beralasan dengan takdir. Ya kalau Allah takdirkan, kami enggak akan berbuat syirik. Wamurhum, larang mereka dari ngobrolin tentang takdir. Wamurhum, dan perintahkan kepada mereka, nomor 7 ya, terakhir, bil istighal, supaya mereka menyibukkan diri bitilawati kitabillahi azza wajal, daripada ngebahas bid'ah, ya. Perintahkan mereka supaya sibuk mempelajari Al-Quran. Tilawah itu kalau di zaman salaf itu bukan hanya baca, ya, tapi juga mempelajarinya, menghafalnya, mempelajarinya, hukum-hukumnya, mentadaburinya. Ya. Artinya bahwa pertama kali muncul pemikiran ingkar kepada takdir Allah itu murni dari logika. Mereka nggak punya dalil dari Al-Quran, nggak punya syubhat dari Al-Quran, murni logika. Kalau
Kalau Allah sudah menetapkan takdir manusia, orang udah capek-capek sholat, capek-capek puasa, kemudian diadab, dia takdirnya ternyata dia takdirnya masuk neraka. Zalim dong Allah. Logika. Ya, logika. Jadi syubhatnya itu seperti diterangkan di syarah apa? Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Is. Ya. Jadi daripada mikir yang enggak-enggak, mendingan suruh mereka sibuk mempelajari Al-Qur'an, sibuk mempelajari tafsirnya. Kemudian Umar bin Khattab sebutkan keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Sekedar membacanya saja, fa innallaha ta'ala yaktubu liman talal Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mencatat bagi siapa yang membaca Al-Qur'an bikulli harfin asra hasanat, setiap hurufnya itu 10 pahala kebaikan. Ama inilah aku enggak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin yaktubu lahu bil alif asran wa bil lam asran wa bil mim asran, tapi Allah mencatat pahala alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Coba bayangkan kalau dia baca Al-Quran, dia baca tafsirnya, dia baca terjemahannya, dia baca pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat itu, yang hukum dia amalkan, yang keimanan atau takdir dia imani, Masya Allah, banyak sekali dia dapat keutamaan, dapat pahala. Ya, awalnya berat, nanti akan terbiasa. Awalnya nggak ikhlas, nanti akan ikhlas. Ya, ada seorang ulama salaf kan ngomong begitu ya. Ya, pertama kali belajar ilmu kami dulu itu nggak ikhlas. Ya lama-lama begitu, ikhlas. Nah, pertama kalinya coba-coba, pertama kalinya maksain diri, pertama kalinya nggak enak. Ya, lama-lama Allah masukkan keikhlasan ke dalam hati. Semoga Allah memudahkan bagi kita keikhlasan dalam amal dan ucapan. Fal istighal bihadzal ladzi bayyana Allahu fadlahu. Jadi seseorang mensibukkan diri dengan amalan-amalan yang telah Allah terangkan keutamaannya, anfa'alahum, itu lebih bermanfaat buat mereka daripada ya memperturutkan logika-logika yang bersumber dari bisikan setan. Wa'awat alaihim fi dunyahum wa akhiratihim, lebih bermanfaat buat mereka di dunia dan di akhirat, minal khawdi, dibandingkan ngobrol ya fi amrin qad faraghallahu tabaraka wa ta'ala minhu wa ahkamahu, dalam perkara takdir yang Allah telah selesai ya menetapkan hukumnya. Ini semua, dalam semua hal. Kata Syekhuna Abdullah Al-Jarbu hafizahullah ya, yang pernah menjabat kepala jurusan akidah di Universitas Madinah, beliau mengatakan ketika saya ngaji kitab ini, beliau mengatakan ya ini bukan hanya masalah takdir, semua perkara yang telah Allah selesai terangkan hukumnya dengan sempurna ya, maka sudah sampaikan, habis itu sibukkan dengan amalan-amalan soleh yang memiliki fadilah-fadilah. Jangan berdebat dalam perkara itu. Ya, jangan berdebat dalam perkara itu. Udah selesai perkara. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang berbuat syirik dia musyrik, selesai sudah. Enggak usah perdebatkan itu. Sampaikan, habis itu sibukkan dengan sholat, sibukkan dengan amalan-amalan wajib, sibukkan dengan amalan-amalan sunnah, supaya jadi wali Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah selesai terangkan Fir'aun neraka, sudah selesai, enggak usah dibahas. Allah sudah terangkan Abu Lahab neraka dengan istrinya, sudah selesai. Allah sudah terangkan zina haram, sudah selesai. Sampaikan, selesai. Enggak usah bikin ya tesis ya, benarkah zina itu haram? Ya. Perkara-perkara yang sudah Allah terangkan dan selesai penjelasannya ya, maka tidak usah diperdebatkan. Sibukkan dengan amal-amal soleh ya, yang memiliki fadilah-fadilah ya. Nasallahu alaihi wasallam. Intaha, selesai surat akidah dari ya Umar bin Khattab, Khalifah Umar, kepada gubernur beliau Abu Musa al-Asy'ari sebagai penutup. Ibnu Taimiyah di
di Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang menerangkan bahwa iman kepada takdir itu maknanya, ya, iman kepada takdir tadi rencananya mau saya baca tapi nggak cukup, ya. Iman kepada takdir itu mencakup iman kepada 4 perkara. Ini arti iman kepada takdir. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, mengimani bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada takdir itu mencakup 4 hal ini. Ya, manusia, dia yang sholat, dia yang mencuri, dia yang puasa, dia yang kufur, dia yang iman, dia yang syirik, ya, dia diberi pilihan. Dia diberi apa? Kehendak. Tetapi apapun yang dikehendaki manusia nggak akan terjadi tanpa kehendak Allah, ini tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menciptakan Allah, perbuatan manusia juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia, manusia punya kehendak. Yang menciptakan kehendak itu juga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah. Ya. Selesai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita iman dan amal soleh, senantiasa memberikan kepada kita takdir yang baik dan melindungi kita dari takdir yang buruk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i dan memudahkan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.